Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Utomo. NIM saya 61 dari kelas 5B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengenalkan buku ini, penulisan, penyuntingan, dan penerbitan. Oke, jadi di dalam buku ini itu mencangkup ada 3 hal. Yang pertama itu ada penulisan, penyuntingan, dan penerbitan. Dan dari satu aspek tersebut, dari penulisan itu mempunyai beberapa penjelasan lagi. Yang pertama itu sang penulis itu juga mempunyai hak, terus kewajiban, dan tentang penanggung-jawaban. Ya. Jadi sang penulis juga mempunyai hak untuk mungkin mengekspresikan semua yang ada di otaknya untuk menulisnya. Itu mempunyai hak sang penulis. Yang kewajiban dan sang penulis itu mempunyai kewajiban mungkin dari segi hal apapun yang diharuskan. Contohnya seperti sang penulis harus mentaati aturan atau peraturan tersendiri gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada tanggung jawab kan, di tanggung jawab. Sang penulis juga mempunyai tanggung jawab. Tidak mungkin sang penulis itu menulis hanya satu bait atau satu paragraf, kan tidak mungkin. Itu mempunyai sang penulis juga mempunyai, ketika ada seorang yang bertanya tentang tulisannya tersebut, sang penulis mempunyai tanggung jawab yang harus merespon atau bahkan menjelaskan apa isi dari penulisan tersebut. Lanjut, ini masih di dalam penulisan. Yang kedua itu adalah pembenahan modal. Nah, di pembenahan modal tersebut itu jadi sang penulis itu harus mempunyai modal tersendiri, harus mempunyai modal. Ketika sang penulis itu mau menuliskan apa sih, dia harus mempunyai modal. Ketika dia harus membaca beberapa buku, itu modal terutama sang penulis, biar sang penulis tersebut mengetahui bagaimana cara menulis yang benar. Terus yang selanjutnya ada pemantapan bekal menulis ya. Yang di sini itu sang penulis harus memantapkan diri sendiri. Ketika dia akan menulis sebuah karya, dia juga harus memantapkan diri sendiri. Dia harus tahu resikonya, tahu kelebihannya ketika dia menjadi sang penulis itu seperti apa. Terus yang selanjutnya ada pengarahan sarana pendukung. Sang penulis tersebut itu harus mengetahui juga tentang sarana yang mendukungnya itu apa aja. Terus yang selanjutnya ada perencanaan naskah, dan terus penulisan naskah ilmiah, dan penyiapan dan penyelesaian naskah. Dari hal tersebut itu satu rangkaian juga ya teman-teman. Jadi dari perencanaan naskah, sang penulis tersebut itu akan merencanakan seperti apa sih, dia akan membawakan cerita apa, dia akan membawakan penulisan apa, itu terserah dari penulis gitu. Terus lanjut di poin kedua itu ada penyuntingan. Sama halnya di sini itu sang penyunting juga mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Terus yang kedua adalah pengolahan dan penerbitan naskah. Jadi di situ sang penyunting juga harus memikirkan bagaimana mengelola terus menerbitkan naskah sekiranya itu bisa laku di kalangan masyarakat atau pembaca yang itu sangat tertarik sama pengelolaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada perlakuan awal naskah. Nah, di situ sang penyunting itu melakukan seperti apa? Misal bisa mengedit, atau dia tahu intinya ini, tapi bahasa tersebut itu tidak bisa ditangkap secara umum gitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang atau kata atau naskah atau kalimat yang itu tidak semua orang, tidak semua masyarakat pembaca itu mudah tentang hal tersebut.
Terus yang selanjutnya itu adalah pengelolaan naskah untuk percetakan. Nah, sang penyunting itu harus ini mengetahui juga untuk bagaimana cara mencetaknya yang baik dan benar mestinya itu. Dan iya itu selanjutnya ada proses pencetakan terbitan. Nah di situ sang penyunting tinggal memproses pencetakan terbitan. Sang penyunting itu tinggal memproses gitu ya teman-teman, memproses untuk menerbitkan, untuk diedarkan ke masyarakat, untuk sang pembaca yang tertarik. Itu dari penyuntingan. Kita lanjut ke poin ketiga, itu ada penerbitan gitu. Sama halnya di sini itu sang penerbit juga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah di buku ini itu semuanya sudah dijelaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab antara penulis, penyunting dan penerbit. Itu mempunyai hak semuanya. Di sini sudah dijelaskan semuanya. Terus untuk penerbitan yang selanjutnya itu ada kiatan berburu naskah. Jadi sang penerbit itu harus mengetahui kira-kiranya itu naskah apa yang sedang ibaratnya itu sangat diinginkan oleh masyarakat untuk dibaca, sangat diburu. Contohnya seperti waktu itu Dilan gitu kan, saat diburu. Nah sang penerbit itu harus mencari yang kiranya itu tidak jauh dari tema seperti Dilan, kayak romantis atau mungkin zaman SMA. Nah sang penerbit itu berburu naskah yang kiranya itu sangat laku di masyarakat. Terus yang selanjutnya itu ada gatra mekanik penerbitan. Dan selanjutnya itu ada penempatan wajah dan isi berkala, peranti pemantapan penampilan, dan pengembangan dan pemapanan gaya selingkung. Nah semuanya itu ketika dari teman-teman ingin menjadi penulis atau penyunting, penerbit, itu teman-teman bisa baca ini karena ini sangat lengkap ya. Kalau misal dari gaya penulisan itu juga ada di sini, cara menulisnya itu yang benar gimana, dan untuk menyunting itu untuk mengedit teks atau menampung naskah itu di sini juga dijelaskan, dia mempunyai hak atau apa gitu, di sini juga dijelaskan. Dan untuk penerbitan semuanya ketiga hal itu antara penulisan, penyuntingan dan penerbitan semua dijelaskan di sini. Dan di buku ini juga tidak hanya tiga hal tersebut ya. Yang selanjutnya itu ada glosarium. Biasanya glosarium, setiap buku itu mempunyai glosarium ya teman-teman. Glosarium itu ketika sebuah kata atau kalimat yang tidak bisa dimaksud oleh umum, di sini diartikan juga gitu teman-teman. Diartikan kata ini sebenarnya artinya apa, maksudnya apa gitu teman-teman. Itu terdapat di glosarium. Nah di buku ini itu tidak. Selanjutnya ada bibliografi. Nah bibliografi itu mencakup isi deskripsi dari semua ini ya teman-teman. Semua buku ini itu nanti masuk ke bibliografi. Jadi satu buku ini nantinya akan terisi atau bisa disebut diringkas ya, atau dari mana saja itu ada di bibliografi. Begitu teman-teman. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.